Film dimulai dari Italia yang pada hari itu mengadakan pelelangan barang antik yang mana tokoh utama kita di film ini yang bernama Cyrus juga mengikuti acara tersebut dengan sudah menempatkan dua anggotanya yang lain, yaitu Misan yang menyamar menjadi resepsionis dan Danton menyamar menjadi peserta di acara lelang. Oh, you must. Really, they're quite exquisite. No, thank you. Saking banyaknya peminat dari negara lain, acara ini disiarkan dan terkoneksi langsung dengan negara Inggris sehingga para konglomerat di negara tersebut dapat turut serta dalam acara pelelangan ini. Tidak mau ambil risiko, penyelenggara acara lelang ini meminta Interpol yang dipimpin oleh agen Abby untuk melakukan pengamanan. Mendengar Cyrus di lokasi tersebut membuat Abby dan timnya pun harus bekerja ekstra karena kelompok Cyrus ini terkenal sangat lihai dalam mencuri barang antik dan selalu dapat kabur dari kejaran Interpol. Nothing to lift. Look up paddle 1305. It's registered to John Bradby. Beberapa barang antik dapat terlelang di sana dengan harga yang fantastis hingga Cyrus mulai mengamati pelelang yang bernama NX. Dia menawarkan topeng yang dihiasi 483 kamera yang sebetulnya hanya barang simbolik karena barang sesungguhnya adalah karya digital atau yang sering kita sebut NFT. Banyaknya yang tertarik dengan NFT tersebut membuat Cyrus harus beradu harga dengan beberapa kolektor muda seperti Molson dan yang lain hingga Cyrus harus merogoh kocek $20 juta untuk memenangkan lelang, dan dari sinilah Cyrus melakukan aksinya dengan mengajak NX pergi ke tempat yang aman. 15. We have 50. Going twice. Ready? So. Lift. We need to go in. Go! Bye bye. I just spent $20 million. I want my NFT. Yeah, okay. Follow me. Di London pun tidak kalah ricuh setelah mendengar alarm yang berbunyi. Kekacauan tersebut dimanfaatkan anak buah Cyrus yang bernama Magnus untuk mencuri lukisan Van Gogh di lokasi pelelangan. Mustahil untuk membawa barang antik keluar dalam kondisi penuh penjagaan, Magnus pun melemparkan lukisan itu ke danau yang selanjutnya dia berkoordinasi dengan Luke untuk mengevakuasi lukisan tersebut. Kembali ke Italia, Cyrus, NX, dan Misan telah dijemput oleh kapal yang dikendarai oleh Mika untuk menuju ke yacht yang terletak di tengah laut. Di tengah perjalanan, mereka dikejar oleh Abby dan anak buahnya, akan tetapi Misan menghalau pergerakan para Interpol tersebut dengan menghacking kapal-kapal sekitar untuk menghambat pergerakan Interpol. Kemauan Abby untuk mencaplok Cyrus pun tidak surut dengan mereka kembali mengejar Cyrus, akan tetapi mereka harus merelakan Cyrus lolos setelah Misan menutup penghalang ombak. Yellow notice for N8. Tiba di yacht, Cyrus pun meminta NX untuk membuka topengnya, lalu Cyrus pun membayar NFT tersebut sesuai harga kesepakatan, yaitu $20 juta, dan Cyrus pun mengadakan pesta perayaan seperti orang-orang kaya dewasa pada umumnya. NX pun panik setelah melihat banyaknya berita tentang dirinya. Akan tetapi, dia memutuskan untuk terus bersembunyi karena dengan seperti itu, karya NFT-nya kini naik menjadi $89 juta. Didn't you tell the auction house you were gonna be here? Shit. How much did we sell it for? What? $89 million. Let's make a toast. Dari markas Interpol, agen Abby mulai mencari tahu tentang pergerakan NX dan Cyrus melalui CCTV gedung. Dari pengamatannya, Abby meminta anak buahnya untuk mengamankan Danton. Tak butuh lama, Danton pun digelandang ke markas Interpol untuk diinterogasi. Di tengah cecaran-cecaran pertanyaan yang memojokkan Danton, agen Abby mendapatkan paket dari Cyrus yang berisi fotonya bersama Cyrus yang pada faktanya di masa lalu mereka adalah sepasang kekasih yang harus berpisah karena perbedaan agama yang mereka anut.
Mendapatkan panggilan dari sang atasan, Abby pun terbang ke London untuk menemui atasannya yang bernama Hackley. Tanpa banyak basa-basi, Hackley meminta bantuan Abby untuk menuntaskan kasus yang tengah dihadapi Interpol saat ini. Hackley menjelaskan, target dari misi Interpol saat ini adalah seorang kriminal tengik yang bernama Jorgensen. Dia adalah seorang kolektor seni yang mendanai kelompok-kelompok pemberontak demi keuntungan pribadinya. Dia mendapatkan kekayaan dari membeli properti di daerah konflik lalu menjual kembali dengan harga yang fantastis. Interpol menginterogasi anak buah Jorgensen yang bernama Arthur dan mendapatkan banyak informasi yang salah satunya Jorgensen akan melancarkan aksinya kembali dengan menyewa peretas bernama Letivian yang akan dia tugaskan untuk meretas seluruh utilitas air di kota Madrid. Dengan menguasai utilitas air, Jorgensen dapat dengan mudah memunculkan banjir sehingga orang akan meninggalkan kota Madrid. Untuk menggunakan jasa Letivian, Jorgensen harus membayar dengan emas senilai 500 juta dolar. Sehingga Jorgensen berencana memindahkan emasnya dari London ke Zurich dalam 17 hari ke depan. Oleh karena itu, Hackley meminta Abby untuk membujuk Cyrus agar mau bekerja sama untuk mencuri emas Jorgensen sebelum tiba di Zurich. To be precise, totally legal. No. You don't know what I'm going to ask. Yes, you. No, you yes, don't. I do. You want to rely on Cyrus Whittaker for an operation of this scale? Trust him with $500 million worth of gold? Sebagai agen yang tunduk dengan perintah sang atasan, Abby menemui Cyrus di apartemennya. Obrolan-obrolan masa lalu tentang hubungan mereka pun sengaja Cyrus ungkit demi bisa menarik simpati Abby. Nampak kenyang dengan bualan Cyrus, Abby pun menjelaskan bahwa keperluan dia kemari untuk meminta Cyrus menjalankan misi dari Interpol untuk mencuri emas milik Jorgensen. Mendengar nama Jorgensen, Cyrus pun sontak menolak permintaan Interpol dengan alasan Jorgensen ini adalah orang yang sangat mengerikan bahkan untuk kriminal seperti Cyrus. Mendengar penjelasan Cyrus, Abby pun menawarkan kebebasan dan penghapusan riwayat kejahatan untuk semua anggota Cyrus apabila dia berhasil menjalankan misi dari Interpol. Keinginan hidup normal seperti mas-mas biasa berkewarganegaraan London pun membuat Cyrus menyetujui misi ini dengan catatan Abby harus bergabung dalam misi pencurian ini sebagai jaminan agar Interpol tidak mengkhianatinya. The offer, that's it. No. If we're signing up for this, then so are you. Where are you at in all this? What do you mean? Then they can't do that. With you? Keesokan harinya, seluruh tim berkumpul untuk berdiskusi. Penolakan-penolakan pun terlontar dari anggota lain atas kedatangan Abby tanpa peduli dengan temannya. Cyrus meminta Abby untuk menjelaskan misinya, yakni mereka ditugaskan untuk mencuri emas milik Jorgensen sebelum tiba di Zurich. Emas tersebut akan dikemas dalam peti seberat 10 ton dan akan dikirim menggunakan pesawat A380 dari London menuju ke Zurich. Pesimis sudah mereka mendengar misi dari Abby, namun Cyrus sebagai leader yang telah banyak membaca buku-buku motivasi pun meyakinkan teman-temannya bahwa misi ini dapat berhasil dilakukan. When you beat, what do? Look for the nearest exit. From top to bottom, we find a weakness. If there's a way to do it, none of us want to go to jail. And we damn sure don't want to piss off Lars Jorgensen. Dalam melakukan misi kali ini, Cyrus berencana untuk membajak pesawat berisi emas tersebut dengan menyiapkan pesawat pribadi yang kemudian menukar gelombang radar pesawat A380 dengan pesawat pribadi yang telah dia siapkan. Take a plane, gotta fake a plane. Just like that. All you need is a private jet. Oh. Together, you can swap the radar signature. Untuk mendapatkan pesawat tersebut, Cyrus menemui Molson untuk menyewa jet pribadinya dengan bayaran yang sangat mahal. Sementara di markas, semua dari anggota tim menyiapkan segala hal untuk menunjang misi yang tidak mudah ini. Terbukti dengan Camilla yang masih harus bekerja keras latihan dengan simulator untuk memposisikan pesawatnya tepat di bawah pesawat A380. Di sisi lain, Magnus harus menemukan peredam getaran agar terhindar dari masalah turbulensi saat akan menjebol brankas emas. Sedangkan Misan masih harus memecahkan masalah, yakni akan adanya gelombang radar yang sama persis yang akan ditangkap oleh pemandu lalu lintas udara. Dengan otak Cyrus, masalah tersebut dapat dipecahkan dengan mudah. Mereka akan menukar gelombang radar tersebut persis di perbatasan Belgia karena pada dasarnya pemandu lalu lintas udara di suatu negara hanya akan memantau lalu lintas udara di wilayah negaranya masing-masing. Well, it hits Zurich. I know someone. I know someone. Untuk meminimalisir kegagalan, Cyrus dan Abby kemudian pergi ke Belgia untuk bertemu dengan teman Abby bernama Harry yang merupakan informan swasta andalan Interpol. Di sana Abby meminta Harry untuk memegang kendali di komando lalu lintas udara untuk mengamankan aksinya, dan Harry diminta menyiapkan orang untuk memindahkan kargo dari pesawat A380 setelah landing dengan imbalan $1 juta. Sounds nefarious. Is this official? I'll pay you $1 million.
Happy to be in business with you. Kembali ke markas, Cyrus dan yang lain dikejutkan dengan berita bahwa kota Madrid dalam status waspada karena hacker telah menyerang jaringan air utama mereka. Tidak ingin salah satu dari temannya celaka, Cyrus pun memutuskan untuk membubarkan timnya dan dia akan melakukan misi ini seorang diri. Akan tetapi, teman-temannya menolak meninggalkan Cyrus dan berkomitmen akan menyelesaikan misi ini dengan sukses. Pulling it. This is no longer our job. I'm in. Me in too. You can't do this without us. They really love you. Di tempat lain, kita diperlihatkan Jorgensen terlihat puas melihat kota Madrid dilanda banjir yang ternyata itu adalah ulah dari Latifian yang sedang mendemonstrasikan kemampuannya agar Jorgensen tidak ragu menggunakan jasanya. Singkat cerita, tim Cyrus telah memasuki tahap akhir persiapan. Misan membagi perangkat penduplikat radar agar tidak terdeteksi saat memasuki pesawat yang nantinya potongan-potongan tersebut akan dirakit kembali dalam pesawat. Sementara itu, Luke dan Magnus juga sudah selesai memasangkan plat siluman dan beberapa kamera di badan pesawat. Dalam rencana, mereka berencana mendaratkan pesawat A380 di sebuah bandara kecil di pegunungan Alpen Cortina. Kemudian emasnya akan diangkut oleh orang-orang Harry dengan kereta api untuk diserahkan kepada Interpol di stasiun berikutnya. Paul will be waiting to receive our Boo. Singkat cerita, di hari perampokan, tim Cyrus secara terpisah menaiki pesawat dengan tugas dan penyamarannya masing-masing. Abby dan Cyrus duduk di kelas bisnis di lantai 2, Misan, Danton, dan Luke duduk terpisah di kelas ekonomi. Sementara itu, di ruang kargo terlihat beberapa orang yang memastikan emas milik Jorgensen tidak dalam kondisi yang berbahaya. Ketika Cyrus menanyakan kesiapan timnya, ternyata Luke memutuskan untuk tidak bergabung karena dia merasa tidak mampu, yang mana situasi ini menjadi rumit karena Luke membawa bagian dari perangkat penduplikat radar. Misan pun menjelaskan bahwa alat itu masih bisa berfungsi dengan baik tanpa perangkat dari Luke dengan catatan alat tersebut dapat bekerja maksimal apabila berjarak maksimal 9 meter dari kokpit. Mendengar penjelasan dari Misan, Abby pun secara sukarela akan memindahkan perangkat tersebut dari toilet kelas ekonomi ke toilet kelas bisnis yang berlokasi lebih dekat dengan kokpit. Alright, Misan, Abby's gonna handle the PSID. You just gotta tell her how it works. Di sisi lain, Camilla sudah berada di dalam kokpit dan menerbangkan jet pribadinya menuju ke titik temu yang telah ditentukan. Kembali lagi ke A380, Misan mendeteksi adanya beberapa anak buah Jorgensen yang berada di dalam pesawat. Seolah tidak ingin rencananya gagal, Cyrus pun meminta seluruh timnya untuk fokus pada misi yang telah mereka rencanakan. Copy that. Keep your eyes open in case they make a move. Setelah pesawat mencapai ketinggian 30.000 kaki, mereka pun mulai masuk ke toilet satu persatu untuk mengumpulkan alat penduplikat radar. Setelah semua alat terkumpul, kini giliran Abby mengambil perangkat tersebut dan memindahkannya ke toilet dekat kokpit. Akan tetapi masalah tidak terduga muncul ketika Abby menjatuhkan alat tersebut. Beruntung, tidak lama kemudian Cyrus datang untuk membantunya. Camilla's almost on. Excuse me. Dari luar pesawat, kita diperlihatkan kemampuan Camilla yang telah mendekati pesawat A380. Dengan banyaknya turbulensi, dia akhirnya berhasil memposisikan pesawatnya tepat di bawah pesawat A380. Sementara di pangkalan lalu lintas udara, Harry memerintahkan pesawat A380 untuk mengubah rute ke Bandara Cortina karena di Bandara Zurich saat ini sedang dilanda angin tornado setinggi bangunan 12 lantai. Set course to Cortina. VS 1412, go ahead. Setelah pilot dari pesawat A380 setuju untuk melakukan pendaratan darurat di Cortina, Camilla memisahkan diri sembari melepaskan drone dengan radar pesawat A380 menuju ke Zurich. Di sisi lain, Cyrus memerintahkan Magnus untuk mulai membobol berangkas emas di ruangan kargo pesawat, yang mana Danton mengalihkan perhatian pramugari agar Magnus dapat menyelinap ke ruang kargo dan membobol berangkasnya dengan aman.
Mendengar penjelasan dari pilot yang akan landing di Cortina, membuat anak buah Jorgensen mencoba membajak pesawat tersebut agar tetap menuju ke Zurich. Dengan menjadikan pramugari sebagai sandera, mereka memaksa pilot untuk tetap mendarat di Zurich, yang mana di tengah aksi ancaman tersebut, Cyrus dan Abby menyerang anak buah Jorgensen dan mencoba melumpuhkannya. Berhasil memenangkan pergelutan, Cyrus pun bergegas ke kabin bawah, akan tetapi Cyrus ditodong oleh anak buah Jorgensen lainnya yang bernama Cornac, yang mana Cyrus tidak dapat bergerak bahkan hingga pesawat A380 berhasil mendarat ekstrim di Bandara Cortina, dan tak lama kemudian Camilla menyusul mendarat dengan baik di landasan yang sama. Cornac pun kini menyandra Cyrus, Abby, dan Magnus dan melaporkan kejadian ini kepada Jorgensen. Jorgensen pun meminta Cornac untuk mengamankan emasnya dan membawa kelompok Cyrus ke Italiano, yang mana Cornac pun berinisiatif meninggalkan Magnus agar kelompok Cyrus ini tidak mengacau di saat perjalanan. Dispose of him. Hold on. You two. Let's go. Let's go. Dari stasiun, Hackley harus menelan pil pahit karena mendapatkan laporan bahwa emas dari pesawat A380 telah diamankan oleh kelompok Jorgensen dan dibawa kembali ke Italia. Sementara di pesawat, Camilla mencoba melepaskan pelat siluman agar pergerakan pesawatnya dapat terlacak oleh pemandu lalu lintas udara. Dengan manuver mobat-mabit di udara, Camilla pun dapat melepaskan pelat siluman, yang mana keberadaan jet tersebut langsung terdeteksi dan dilaporkan oleh Hackley. Melihat emas tersebut akan kembali ke Jorgensen, membuat Hackley menghubungi NATO untuk menembak jatuh pesawat jet tersebut walaupun harus mengorbankan nyawa agen Abby. But Agent Gladbird could be on it. We can't risk Jorgensen getting that gold. Merespon informasi dari Haxwell, dua jet tempur NATO pun mengudara dan dalam waktu singkat mereka menyusul tepat di belakang jet Camilla. Mereka mencoba memperingatkan untuk membuka komunikasi dengan pihak NATO, yang apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, NATO akan menembak jatuh pesawat tersebut. You are in direct violation of civilian aviation regulations. Identify or we will engage with force. Sebelum NATO meluncurkan roket, Harry mengabarkan bahwa ada warga sipil yang menjadi sandera di jet tersebut. Mendengar penjelasan Harry, NATO pun membatalkan mode kombatnya dan memilih mengepung jet Camilla setelah sampai ke daratan. Fall 180, continue to attempt. Stand down, repeat, stand down. Tracking the flight now and will notify the local authorities upon his descent and landing. Standing down and breaking off. Di Italiano, Letivian mengunjungi Jorgensen untuk memastikan pembayarannya karena emas yang dikirim tidak kunjung datang. Jorgensen pun menjelaskan demi keamanan, dia membawa emas itu ke Italia dan akan datang 1 jam lagi dengan diangkut jet pribadi. There was a plan to distract the authorities. The gold will arrive here. Unhackable. Untraceable. It will be here within an hour. Kembali ke jet yang dikendalikan oleh Camilla, Cyrus, Abby, dan Camilla pun masih disibukkan dengan pertempuran-pertempuran kecil baik di kabin penumpang dan di kokpit. Tentunya, dengan bantuan manuver Camilla, membuat Cyrus dan Abby dapat mengendalikan keadaan dengan melempar Cornac keluar dari pesawat. Begitu juga Camilla yang dapat melumpuhkan anak buah Jorgensen walaupun tangannya kini harus terluka. Melihat kondisi dari Camilla, Cyrus dan Abby pun memegang kendali pesawat jet, yang mana mereka dituntut harus dapat mendaratkan jet tersebut ke landasan pacu milik Jorgensen dengan selamat, meskipun kata selamat memang jauh berbeda dengan kata utuh. Keluar dari pesawat, mereka disambut dengan todongan senjata anak buah Jorgensen dan membawa mereka menemui bosnya. Cyrus memerintahkan Misan untuk merekam semua kejadian menggunakan kamera yang terpasang di sayap pesawat untuk berjaga-jaga apabila ada hal yang di luar ekspektasi. Follow Cyrus's lead. I'm on it.
Tidak lebih dari 30 detik bertatap muka, Letivian mengetahui bahwa salah satu dari mereka adalah Interpol. Mengetahui Interpol di depan matanya, Letivian pun tentunya memutuskan membatalkan kerjasamanya dengan Jorgensen. Mendengar lawakan Letivian yang kurang renyah, Jorgensen pun menumbangkan Letivian di tempat itu juga. We're out. Selesai dengan Letivian, Jorgensen akan menumbangkan Cyrus yang mana sebelum pelatuk itu sempat bergerak, mereka digepung oleh kepolisian lokal. Untuk meloloskan diri dari jeratan hukum, Jorgensen berdalih menggunakan pistol untuk melindungi diri, akan tetapi pembelaan itu dapat dibantahkan ketika Misan memutar rekaman Jorgensen saat menumbangkan Letivian tadi. Misan, play it. Tidak lama setelah Jorgensen ditangkap, Haxwell pun sampai di lokasi untuk mengamankan emasnya. Akan tetapi, kabar kurang baik harus menimpa Abby karena dia mendapatkan informasi dari salah satu temannya bahwa yang mengirim pesawat NATO untuk menembak jatuh jet yang ditumpanginya adalah Haxwell. Mendengar kelakuan keji sang atasan, Abby pun memutuskan untuk mundur dari Interpol dan bergabung dengan tim Cyrus. It was Huxley that stopped them, right? Abby, let me explain. You need a lift? 1 minggu setelah peristiwa besar itu terjadi, Cyrus memberi kejutan kepada Abby bahwa dia telah mengamankan emasnya sebelum sampai ke Italiano, yang mana Magnus membuat emas palsu lalu menukarkannya di kabin kargo pesawat A380 dan melemparkannya keluar dari pesawat. Dengan bantuan parasut canggih, Luke mengendalikan berangkas berisi emas itu agar dapat mendaratkan di sebuah danau, yang mana pada hari itu tim Cyrus berkumpul di pinggir danau untuk mengevakuasi emas yang kini milik mereka. Dan film pun tamat. SMS atau pesan yang bisa kita ambil dari film ini yaitu loyalitas, dedikasi, dan totalitas kita kepada orang yang tepat akan membawa kita ke tempat yang tidak terkira. Maksud Patrick ke tempat yang lebih baik ya. Terima kasih untuk Christian Sitorus dan teman-teman yang selalu mensupport channel ini. Mohon maaf apabila beberapa video ke belakang Patrick tidak mengisi suara karena Patrick saat ini sedang melakukan pengobatan saraf gigi. Mohon doanya ya teman-teman. Sekian video kali ini. Patrick dan segenap kru undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.